Selamat pagi, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bapak, Ibu, dan sahabat Dharma, saya berharap semoga hari ini Anda tetap memiliki berkah untuk menjaga kesehatan dan kebahagiaan batin Anda. Karena hal ini sangat amat dibutuhkan untuk kita menjalani aktivitas di masa-masa pandemik seperti saat ini. Bapak, Ibu, dan sahabat Dharma, kita pahami bersama bahwa saat ini di mana-mana, khususnya di Indonesia, pandemik bukan menurun, tetapi meningkat. Bahkan di Mojokerto sendiri, kalau kita melihat informasi yang ada saat ini, pihak rumah sakit sampai menyediakan tenda-tenda di luar ruangan. Dan bahkan ini pun sudah tidak mencukupi untuk ditempati oleh mereka yang terpapar COVID-19. Kita bisa lihat sendiri betapa luar biasanya lonjakan peningkatan ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Mari kita renungkan salah satu pesan Buddha. Salah satu pesan Buddha yang sangat menarik. Ketika Buddha sedang berada di Wesali dan di sana sedang mengalami banyak hal penyakit dan banyak sekali korban di sana. Beliau hadir di sana, dengan kehadiran beliau banyak hal yang kemudian mampu diubah, sehingga menjadi keadaan saat itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Ada satu kalimat penting yang kemudian saat itu Buddha sampaikan, bahwa dalam keadaan seperti ini kita harus benar-benar menjadi orang yang bijaksana, yakni mampu betul-betul meninggalkan hal-hal kecil meskipun itu membahagiakan demi sebuah hal-hal yang besar yang menjadikan kita mendapatkan kebahagiaan yang jauh lebih besar. Pesan singkatnya, tinggalkan kebahagiaan-kebahagiaan kecil untuk mendapatkan kebahagiaan yang lebih besar. Ini yang menjadi pesan Buddha. Nah, kesempatan ini, pada pagi hari ini, saya ingin berbagi kepada Anda mengenai meninggalkan yang kecil demi yang besar. Sekali lagi, meninggalkan yang kecil demi yang besar. Apa yang dimaksud dengan yang kecil dan besar yang harus ditinggalkan dan didapatkan? Mengapa kita harus meninggalkan hal-hal yang kecil kalau itu pun hal-hal yang sangat menyenangkan? Bagaimana cara kita untuk meninggalkan hal-hal yang kecil yang seringkali ini menjadi sesuatu yang menyenangkan tentu bagi kita? 3 hal ini Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan kepada Anda dan berbagi kepada Anda, yang mudah-mudahan ini menginspirasi kita semua untuk bersama-sama
memerangi COVID-19. Baik, apa sebenarnya yang dimaksud dengan hal-hal yang kecil ya, yang harus kita tinggalkan? Hal-hal kecil yang harus kita tinggalkan itu apa saja? Yang paling jelas dan tegas sering diucapkan dan disampaikan oleh pemerintah, terutama dari Dinas Kesehatan, mereka yang peduli dengan kita semua, mereka yang peduli dengan kehidupan kita bersama. Larangan yang dianjurkan oleh pemerintah, ini hal-hal kecil yang harus kita betul-betul lakukan. Meskipun ini menyenangkan bagi kita. Apa saja? Yang pertama, kurangi bepergian. Ini akan sangat betul-betul membantu kita bersama untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Nah, mengurangi bepergian yang mungkin kita setiap hari pergi untuk menyelesaikan berbagai macam tanggung jawab dengan beragam aktivitas di luar sana. Yuk kita sekarang ini seperti yang dianjurkan oleh pemerintah yang memang peduli dengan kita, dan seperti yang disampaikan juga oleh Buddha, agar kita sebagai umat Buddha menjadi orang yang bijak. Kurangi bepergian, kurangi mobilitas kita dalam beraktivitas di luar sana. Gunakan kecanggihan-kecanggihan media sosial yang ada saat ini untuk kita melakukan interaksi, komunikasi, dalam menyelesaikan berbagai macam hal, pekerjaan-pekerjaan kita, sehingga betul-betul mengurangi mobilitas kita dalam bepergian. Nah, ini hal yang sangat-sangat penting yang harus kita pahami bersama. Yang kedua, mari kita sama-sama untuk betul-betul mengurangi, bahkan saat ini, seperti yang kami anjurkan juga di minggu ini juga, kita betul-betul menghindari kerumunan. Kita bisa lihat sekarang di media sosial, kita melihat bagaimana lonjakan COVID. Sekali lagi, bahkan di Mojokerto, sekarang ini kita bisa melihat dan mendengar sendiri. Kita melihat, mendengar sendiri, seperti di tempat saya tinggal di sini pun, hampir setiap waktu kita mendengarkan suara sirene ambulan berbunyi. Kita melihat sendiri bagaimana orang-orang terpapar COVID, mendengar sendiri bagaimana teriakan jeritan mereka semua. Tidak hanya itu, kita mendengar sendiri sekarang ini setiap hari mendengar satu orang jatuh meninggal dunia. Yang dulu mungkin di luar Mojokerto, kalau sekarang ini betul-betul kita mendengar kejadian itu ada di lingkungan kita sendiri, khususnya di Mojokerto. Dan saya yakin di tempat Anda semua di sana, di Jakarta, di Sumatera, atau di berbagai macam tempat di Indonesia saat ini mengalami keadaan yang sama. Setiap hari kita mendengar berita. Sahabat-sahabat kita yang baru saja kemarin berinteraksi, 2 hari, 3 hari yang lalu berinteraksi dengan kita, tiba-tiba kita mendengar, ia sudah masuk rumah sakit di siang hari, malamnya sudah meninggal dunia. Malam hari masuk ke rumah sakit, paginya meninggal dunia. Bahkan ketika saya berdiskusi dengan mereka yang memang menangani COVID, ya, para dokter-dokter yang luar biasa, mereka berpesan, Bante, saat ini bukan hanya ngantrinya untuk masuk ke rumah sakit yang susah,
bukan soal mendapatkan ruang ICU-nya, tetapi begitu pun sudah bisa mengantri masuk ke ruang ICU, obat pun sulit didapatkan, oksigen pun sulit didapatkan. Ini penting sekali Bapak Ibu, kita pahami bersama. Maka mari kita hindari kerumunan. Paling tidak dalam minggu ini dulu kita hindari. Kita lihat lagi perkembangannya seperti apa. Jika memang belum juga membaik, yuk kita hentikan juga di minggu berikutnya. Segala bentuk kerumunan apapun yang dianjurkan oleh pemerintah, ini mari kita hindari betul-betul. Kurangi mulai kerumunan kita saat ini untuk berwisata dan sebagainya. Kurangi hal ini. Kita sekarang punya media sosial yang begitu canggih, kita gunakan untuk kita berinteraksi. Nah, maka yang ketiga ini yang penting sekali. Berinteraksi secara langsung dengan banyak orang di luar sana, ini juga kita kurangi. Cukup berinteraksi di lingkungan kita yang memang kita tahu mereka itu betul-betul memiliki keadaan kesehatan yang kita pahami, sehingga kita tidak juga khawatir. Meskipun juga kita tetap harus menjaga jarak. Interaksi dengan orang-orang di luar yang kita tidak tahu mereka bagaimana keadaannya, ini betul-betul harus kita kurangi. 3 hal ini Bapak Ibu, hal-hal yang mungkin kecil bagi kita. Yang saya katakan kecil, tapi ini menyenangkan. Karena bepergian ke tempat wisata sangat kita rindukan tentunya. Tidak hanya urusan persoalan tentang pekerjaan, tetapi bepergian ke tempat wisata ini menjadi hal yang kita rindukan bersama. Bepergian ke wihara untuk kita sama-sama belajar dharma. Ini hal yang sama-sama kita rindukan bersama. Nah, berkerumun untuk bercengkerama bersama dengan para kerabat, sahabat, baik komunitas yang ada di wihara maupun komunitas-komunitas Anda yang di luar sana yang selama ini berbagi kebahagiaan kepada Anda. Semua merindukan ini, semua menginginkan ini karena ini hal yang sangat menyenangkan. Nah, tetapi kita betul-betul saat ini harus bisa meninggalkan kesenangan-kesenangan ini. Ini saya katakan kesenangan-kesenangan yang kecil. Kesenangan-kesenangan kecil yang saat ini, jika kita memahami keadaan, betapa sulitnya keadaan saat ini untuk mendapatkan sebuah kondisi yang menjamin kita ini betul-betul sehat dan tidak terpapar COVID. Nah, kembali, mengapa hal-hal ini harus kita hindari, harus kita tinggalkan? Sekali lagi, kita lihat perkembangan COVID, yuk kita renungkan bersama. Bapak Ibu, sahabat Dhamma, kita sendiri termasuk saya sendiri sangat memungkinkan untuk terkena COVID. COVID itu tidak bisa menghindari. Siapapun saat ini bisa terpapar COVID-19. Tidak bisa tidak. Nah, hal ini sangat penting sekali. Hal ini sangat penting sekali untuk kita pahami bersama. Artinya bahwa kita jangan menutup diri bahwa saya tidak mungkin terkena COVID. Sangat memungkinkan sekali. Keadaan tubuh kita tidak senantiasa stabil atau bahkan meningkat imunitas tubuh kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Tidak sama sekali. Ada kalanya keadaan imunitas tubuh kita rendah. Walaupun kita setiap hari sudah konsumsi vitamin, olahraga, betul-betul berbagai macam hal dilakukan. Tetapi memungkinkan sekali dalam masa tertentu hanya kurang tidur, berapa jam saja imunitas tubuh kita menurun. Atau karena kita mengalami kebosanan, tidak boleh pergi kemana-mana, saat itu juga
imunitas kita bisa menurun, terjadi ketegangan dan stres pada batin kita. Nah, maka mari kita pahami hal ini. Perkembangan COVID ini harus betul-betul kita pahami, betul-betul kita cermati, agar kita bisa sama-sama melakukan pencegahan. Meninggalkan hal-hal yang kecil tadi adalah untuk upaya kita betul-betul melakukan pencegahan dan juga kita melakukan penghentian penyebaran COVID. Dengan kita tidak bepergian, dengan kita tidak lagi berkerumun, dengan kita kemudian tidak berinteraksi, kita membangun imunitas tubuh kita saat itu, memberikan ruang bagi diri kita untuk membangun imunitas tubuh kita dan menghentikan semua itu. Paling tidak ini betul-betul membantu pencegahan, dan lebih jauh adalah penghentian terhadap COVID-19. Nah, selain itu, yang kita lakukan menghindarkan hal-hal, meninggalkan hal-hal yang kecil tadi adalah untuk keselamatan bersama. Untuk keselamatan bersama. Saya katakan tadi bahwa memungkinkan sekali saat ini kita semua terpapar COVID-19. Hal ini harus betul-betul kita sadari dan pahami bersama. Dan memungkinkan sekali kita akan menderita karena hal-hal itu. Hal ini sangat memungkinkan sekali. Tidak bisa kita hindari. Sekali lagi, COVID-19 tidak mungkin kita hindari. Kita harus hadapi bersama. Nah, meninggalkan hal-hal kecil tadi bukan hanya untuk keselamatan kita saja. Artinya diri kita sendiri, tetapi juga untuk keselamatan bersama. Untuk keselamatan bersama. Ini penting sekali kita renungkan, karena ini pandemik ini bukan terjadi pada diri kita sendiri, tidak, tapi terjadi pada semua orang saat ini. Semua orang mengalami hal ini. Maka kita harus memeranginya bersama. Memeranginya bersama. Kita betul-betul memahami, ketika kita bisa menjaga diri kita sendiri, untuk tidak terpapar COVID, maka ketika itu juga kita juga sudah membantu rekan sahabat keluarga kita untuk tercegah dari COVID-19. Nah, keselamatan bersama ini sekali lagi dimulai dari diri kita. Kita harus terbuka. Jika kita memang terpapar COVID, kita tidak perlu lagi takut ataupun cemas, minder, takut dikucilkan, dan sebagainya. Buangkan pemikiran seperti ini. Mari kita lakukan untuk lebih terbuka, agar kita berhati-hati, orang lain pun berhati-hati dengan kita. Ketika kita mengalami indikasi-indikasi berkaitan dengan COVID, segera untuk dicek. Kemudian ketika positif, katakan, saya positif COVID. Sampaikan pada orang yang Anda temui, hati-hati jangan mendekat saya terkena COVID. Sehingga dari sini, orang akan menjaga agar ia tidak tertular, dan kita pun menjaga orang lain supaya tidak tertular. Dan di sisi lain, tentu orang-orang yang baik, yang cinta dengan kita, yang sayang dengan kita, akan memberikan dukungan yang luar biasa kepada kita untuk menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan ini. Nah, inilah mengapa kita harus meninggalkan hal-hal kecil tadi, berkaitan dengan bepergian, berkaitan dengan berkerumun, berkaitan dengan berinteraksi dengan orang yang di luar sana secara langsung. Hal-hal ini kita tinggalkan karena kita betul-betul ingin menghindari, ingin mencegah perkembangan COVID. Ini jauh lebih besar manfaatnya tentunya. Ini memiliki manfaat yang jauh lebih besar dibandingkan kita yang sekedar ingin berekreasi. Sekedar kita ingin mencari hiburan sesaat keluar sana. Sekedar kita ingin mencari kesenangan dalam hal makan di luar sana.
Semua itu mari saat ini kita sama-sama untuk cegah. Mengapa? Buddha menyampaikan kepada Raja Pasenadi satu pesan juga yang penting kita ingat bersama. Beliau mengatakan bahwa kesehatan adalah keberuntungan yang tertinggi. Terlebih pada saat ini. Terlebih pada saat ini. Kesehatan ini menjadi sebuah keberuntungan yang tertinggi. Saat ini Anda punya nilai harta yang banyak sekalipun, yang mungkin di antara 10 sahabat Anda yang terbanyak nilai hartanya. Tetapi ketika Anda terpapar COVID, siapa yang bisa menjamin untuk Anda menikmati apa yang Anda miliki itu? Bahkan kita bisa melihat sendiri, dalam waktu beberapa saat, kita terkapar, masuk ICU dan meninggal dunia. Uang pun tidak mampu menyelamatkan hidup kita lagi ketika itu. Mungkin saat itu obat bisa kita beli dengan harta yang kita miliki, jika ada obatnya. Yang menjadi persoalan sekarang, betapa sulitnya mendapatkan obat itu, betapa sulitnya mendapatkan perawatan-perawatan. Seperti yang saya katakan tadi, contoh di Mojokerto sendiri, saat ini rumah sakit memasang tenda-tenda di luar ruangan. Bahkan tenda-tenda ini pun penuh, terisi oleh orang-orang yang terkena COVID. Saya ingin membuka informasi ini agar kita sama-sama mau terbuka dan peduli. Untuk meninggalkan hal-hal kecil tadi, kita mendapatkan hal-hal yang jauh lebih besar. Sehingga kita tidak merasa sendirian menghadapi ini. Dan ketika kita mengalami atau terpapar COVID, orang-orang juga sudah peduli, dia mau mengerti dan memahami untuk memberikan support juga kepada kita. Ini hal yang sangat penting yang kita betul-betul harus pahami. Lalu bagaimana caranya? Nah, ini hal yang sangat penting. Bagaimana caranya kita kemudian meninggalkan hal-hal yang kecil ini untuk mendapatkan hal yang besar, menjadi orang yang bijaksana tadi. Meninggalkan kesenangan-kesenangan kecil untuk meninggalkan kebahagiaan-kebahagiaan kecil untuk mendapatkan kebahagiaan yang jauh lebih besar. Bagaimana caranya? Nah, ini penting sekali, poin yang harus kita pahami bersama. Yang pertama tentu adalah mematuhi protokol kesehatan. Ini sangat penting sekali. Protokol kesehatan betul-betul harus kita patuhi. Tidak bisa tidak. Ketika kita berada di tempat kerumunan, gunakan tentu masker. Ya, saya saat ini tidak berada di tempat yang ramai, hanya dengan beberapa orang, dengan menjaga jarak dan sebagainya. Ya, sehingga saya akan lebih mudah untuk menyampaikan khotbah pada pagi hari ini. Tetapi Anda yang saat ini mungkin harus keluar dan berinteraksi dengan orang-orang di luar, perhatikan, gunakan betul-betul, ikuti betul-betul, patuhi betul-betul protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Pemerintah tentu menganjurkan hal ini bukan tanpa alasan, melihat perkembangan COVID yang begitu luar biasa pada saat ini. Sehingga ini menjadi hal yang penting sekali. Hal yang sangat penting sekali bahwa pada saat ini tidak hanya pemerintah saja yang mengajarkan kembali pada kita untuk melindungi diri kita masing-masing. Tetapi Corona, COVID-19 ini juga mengajarkan hal yang sama terkait dengan protokol kesehatan ini, mengajarkan hal yang sangat penting bahwa kita harus melindungi diri kita betul-betul. Kita sendiri yang melindungi diri kita sendiri. Seperti halnya yang sudah sampaikan, bahwa kita ini adalah pemilik karma kita sendiri. Kita ini pelindung diri kita sendiri. Mari kita bangun perlindungan pada diri kita sendiri. Kita bangun perlindungan yang kokoh untuk diri kita sendiri. Dengan demikian kita juga melindungi orang lain tentunya. Ini hal yang pertama yang harus kita lakukan untuk kita meninggalkan hal-hal yang kecil tadi, mendapatkan
manfaat yang besar, kesenangan-kesenangan kecil, dan kita mendapatkan kesenangan atau kebahagiaan yang jauh lebih besar lagi. Yang kedua, mari kita sama-sama saat ini untuk berdiam di rumah saja. Untuk berdiam di rumah saja. Agar kita sama-sama sementara ini menghentikan penyebaran COVID ini. Sama-sama kita menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Mari kita sama-sama berdiam di rumah masing-masing. Hari Minggu mungkin saat ini yang Anda mungkin seringkali merasa bosan 1 minggu di rumah, bekerja, aktivitas, apapun di rumah, Anda sering mungkin bepergian. Saat ini saya mengharapkan sekali kita semua sama-sama menjaga dan berdiam di rumah saja. Kita berdiam di rumah saja. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, hal yang sangat penting untuk kita lakukan berikutnya adalah menjaga pola hidup. Ini hal yang sangat penting, Bapak Ibu. Menjaga pola hidup. Apa yang harus kita lakukan dan kita perhatikan betul-betul dalam hal ini? Kesempatan sekali ketika kita tidak harus bepergian kemanapun, kita harus berdiam di rumah. Coba mari kita tata pola hidup kita. Mulai pagi, siang dalam beraktivitas hingga malam hari. Kita pastikan ada keberaturan dan kedisiplinan dalam beraktivitas. Ini akan sangat mengurangi sekali tingkat kesetresan batin dan badan kita. Ketika tingkat kesetresan batin dan badan kita ini berkurang, disitulah kita akan memiliki imunitas yang tinggi tentunya. Karena hormon-hormon kebahagiaan akan jauh lebih meningkat lagi pada tubuh kita. Sehingga imunitas tubuh kita pun akan meningkat dengan baik. Mulailah dari hal-hal yang kecil seperti ini. Anda mulai menata aktivitas Anda, memanage aktivitas Anda, membuat jadwal rencana dalam keseharian agar Anda juga tidak bosan. Ketika kita melakukan aktivitas yang sama atau kita tidak memiliki rencana kegiatan, tentu ini sangat membosankan ketika kita berdiam di rumah. Satu rahasia yang ingin saya sampaikan kepada Anda agar Anda tidak bosan, tidak merasa monoton. Lakukan dari pagi hari hingga malam hari dengan berbagai aktivitas yang sudah Anda rencanakan dengan baik. Di pagi hari Anda melakukan apa? Mulai dari bangun tidur, aktivitas hingga sarapan pagi, kemudian aktivitas produktif hingga siang hari. Siang hari usahakan lakukan ada waktu juga untuk istirahat. Dari siang ke sore hari hingga ke malam hari, ada aktivitas-aktivitas yang memang itu beraturan dan variasi Anda lakukan. Ada olahraga untuk beristirahatnya, mungkin Anda juga membaca buku, menambah ilmu, pengetahuan untuk Anda sendiri. Anda melakukan apa lagi yang bisa Anda lakukan yang lebih produktif untuk kesehatan Anda atau produktif untuk aktivitas-aktivitas utama Anda, misalkan seperti itu. Anda bisa melakukan berbagai macam hal yang terencana, yang beraturan betul-betul, agar kegiatan Anda dalam hari-hari tidak membosankan. Nah, ini sangat penting, Bapak Ibu. Ketika pagi hari kita jelas melakukan apa, lalu setelah sarapan pagi melakukan apa hingga siang, lalu siang melakukan apa lagi hingga sore, sore melakukan apa lagi, yang berbeda-beda, yang mana kegiatan ini betul-betul kegiatan yang produktif untuk meningkatkan kualitas diri kita, baik dalam kesehatan maupun dalam hal lainnya tentunya. Nah, ini sangat penting sekali. Harus betul-betul kita perhatikan bersama. Nah, hal yang lain adalah yang penting sekali selain pola hidup dengan beratur dan berencana dengan kegiatan atau merencanakan kegiatan dalam sebuah jadwal yang pasti sehingga tidak monoton kegiatannya dan kita tidak bosan meskipun kita tidak kemana-mana. Meskipun kita hanya tinggal di rumah saja, tidak bepergian, tetapi kita memiliki berbagai macam aktivitas yang membuat hidup kita juga tidak bosan tentunya. Nah, ini sangat penting sekali. Hal-hal yang perlu kita perhatikan. Meskipun ini sepertinya sesuatu yang sangat sepele sekali, tetapi ini akan menjadi kekuatan bagi kita
untuk kita bertahan diam di rumah dan tetap melakukan tentu berbagai macam aktivitas yang lebih produktif lagi. Selain itu, selain pola hidup tadi ini, dalam hal jadwal ini tadi, ada hal yang sangat penting tentu dilakukan. Selain meningkatkan dalam sisi kebutuhan imunitas tubuh kita, tentu bagi batin sangat penting. Anda yang memang memahami betapa pentingnya meditasi, Anda boleh mengalokasikan dalam saat-saat seperti ini, ketika Anda berdiam tidak banyak bepergian tentunya, ini waktu yang sangat tepat sekali. Sering saya katakan, ketika berdiam di rumah, gunakan sebagai waktu untuk kita melakukan retreat sendiri di rumah. Anda bisa mengalokasikan waktu untuk meditasi di pagi dan di malam hari, di siang hari, di kala hanya setengah jam saja Anda lakukan untuk membantu tubuh kita menjadi lebih produktif dalam meningkatkan kesehatan tubuh dan batin kita. Nah, ketika Anda tidak paham, Anda boleh buka YouTube kami ya di Kebaktian Minggu. Di situ sudah ada seperti tadi sesi-sesi bimbingan untuk meditasi selama 30 menit. Anda lakukan minimal 30 menit di pagi hari. Anda lakukan lagi minimal 30 menit di malam hari ketika bangun tidur dan akan tidur. Siang hari 30 menit hanya untuk total istirahat saja. Anda coba lakukan pola yang seperti ini untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan kesehatan, baik itu tubuh maupun batin Anda sendiri. Nah, ini dalam pola hidup. Keberaturan dan kedisiplinan dalam menjalani pola hidup ini akan menjadi lebih produktif untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan kualitas kesehatan serta kualitas aktivitas kita yang lainnya tentu. Selain itu, ada hal yang sangat penting sekali yang kita harus perhatikan, yakni pola makan. Pola makan. Perhatikan dalam hal ini untuk kita bisa mampu menjaga betul-betul keadaan tubuh kita, pola makan betul-betul kita praktikkan dengan baik. Pola makan yang saya anjurkan, ikuti pola makan bagaimana Buddha mengajarkan dalam 4 kebenaran mulia. Dalam kebenaran kedua, Buddha mengajarkan dan mengingatkan bahwa keinginan ini menjadi sebab penderitaan. Maka dalam hal makan, perhatikan, kita bisa mempraktekkan juga 4 kebenaran mulia ini, terutama dalam kebenaran yang pertama. Kebenaran yang kedua. Apa itu? Berkaitan dengan pengendalian keinginan. Dalam hal makan, ketika kita makan, lakukan. Makan berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Makan berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Kebutuhan yang seperti apa? Kebutuhan ini berdasarkan kebutuhan tubuh. Berdasarkan kebutuhan tubuh. Tubuh secara biologis dan tubuh secara kronologis. Mengapa seperti itu? Perhatikan, tubuh secara kronologis mungkin sama. Usianya misalkan 40 tahun, sama. Tetapi secara biologis keadaannya berbeda. Kondisinya pasti berbeda. Sehingga apa yang dibutuhkan oleh tubuh untuk yang harus dikonsumsi tentu ini berbeda. Nah, maka hal ini penting diperhatikan dalam hal pola makan. Kita mengikuti pola yang diajarkan Buddha dalam praktek 4 kebenaran mulia, terutama kebenaran yang kedua berkaitan dengan keinginan. Makan bukan berdasarkan keinginan, tetapi berdasarkan kebutuhan. Pola ini akan membantu kita untuk lebih produktif dalam kesehatan tubuh terutama. Dan ketika Anda melakukan pola makan ini dengan praktek mindfulness, terlebih hal ini Anda lakukan, ini akan membantu lebih produktif dalam kesehatan batin Anda. Dalam satu kali makan, ketika Anda betul-betul mengalokasikan dalam pola hidup Anda, makan itu dialokasikan waktunya saat ini ya, untuk menjaga betul-betul kesehatan badan dan batin ketika itu. Kesehatan badan Anda betul-betul jaga dalam hal makan. Kesehatan batin secara mental, untuk melatih batin dalam kesederhanaan melalui pola berdasarkan kebutuhan dalam hal makan, lalu ketika makan juga tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa,
kita makan pun dengan tenang dan bahagia, dan ketika itu kita makan betul-betul memang apa yang menjadi kebutuhan tubuh. Hal ini akan menumbuhkan satu produksi kesehatan tentunya, lebih produktif untuk kita akan lebih produktif dalam hal menjaga kesehatan baik badan ataupun batin kita tentu. Nah, pola makan ini menjadi hal yang sangat penting sekali lagi ketika kita menerapkan praktek-praktek seperti ini. Praktek makan dengan pola 4 kebenaran mulia. Nah, maka dalam masa-masa pandemik ini, ya, dalam upaya kita meninggalkan hal-hal yang kecil tadi, meninggalkan kesenangan-kesenangan yang kecil untuk mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan yang besar, ini dengan kita berdiam di rumah, menghindari mobilitas yang tinggi, tentunya gitu. Jika bisa sama sekali menghindari interaksi tentunya dengan siapapun yang memang ada di luar sana. Nah, kita gunakan berdiam di rumah ini untuk meningkatkan produktivitas kita dalam spiritual yang akan membuat kita betul-betul menjaga badan dan batin kita. Nah, maka Bapak Ibu, mari kita sama-sama untuk memahami hal ini, agar kita betul-betul bisa saling menjaga baik diri kita dan menjaga orang-orang yang kita cintai bersama dalam kaitannya pencegahan dan penghentian penyebaran COVID-19. Sekali lagi, saya mengingatkan kepada Anda, kesehatan adalah keberuntungan yang tertinggi. Apapun yang kita lakukan saat ini sangat menentukan sekali kehidupan kita untuk sehat ataupun tidak. Apapun yang kita lakukan saat ini menentukan sekali kita ini mampu menghadapi atau tidak. Dan hal yang paling penting lagi, kita semua memungkinkan terpapar COVID. Maka mari kita siapkan diri kita dengan menjaga kesehatan badan dan batin kita agar lebih kokoh ketika kita mengalami hal itu. Terima kasih, selamat siang, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.